Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Kita Merasa Takut. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami datang padamu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Kami ingin belajar tentang ketakutan yang sering kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Kami takut akan banyak hal, soal kematian, soal sakit penyakit, soal kehilangan, juga kegagalan, dan masih banyak lainnya yang menyebabkan kami menjadi takut. Tuhan, kami mohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat kebenaran tentang rasa takut. Tolonglah kami untuk mengidentifikasi akar dari rasa takut kami. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia, rasa takut akan hari esok adalah hal yang wajar. Ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi, kekhawatiran akan kegagalan, dan juga keraguan akan masa depan dapat memicu rasa takut ini. Kita dapat menemukan beberapa alasan mengapa kita merasa takut akan hari esok, akan masa depan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang terjadi di hari masa tua kita. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak aman dan tidak terkendali. Ada banyak perkara yang membuat kita menjadi mudah khawatir. Kita mungkin khawatir tentang berbagai hal, seperti soal kesehatan, soal keuangan, soal hubungan kita dengan orang lain, dan juga tentang pekerjaan dan pelayanan. Kekhawatiran ini dapat membuat kita merasa cemas dan menjadi stres, bahkan beberapa orang mengalami putus asa. Kita mungkin meragukan kemampuan diri sendiri untuk dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Keraguan ini dapat membuat kita merasa tidak percaya diri dan kita menjadi takut akan kegagalan. Saudaraku, jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, kita mungkin merasa bahwa kita ini sendirian dalam menghadapi ketidakpastian akan hari esok. Hal ini dapat membuat kita merasa takut dan menjadi merasa tidak berdaya. Saudaraku, bangsa Amerika pernah dilanda krisis ekonomi maha hebat pada tahun 1930-an. Harga saham menjadi anjlok, banyak bank ditutup, pengangguran terjadi di mana-mana. Masyarakat Amerika pada waktu itu merasa panik. Kemudian, Franklin Delano Roosevelt terpilih sebagai presiden pada masa seperti itu. Dengan pembawaannya yang tenang, ia memimpin bangsa Amerika. Secara bertahap, ia menetapkan langkah-langkah kebajikan yang positif. Salah satu seruannya kepada rakyat Amerika yang terkenal,
dan ampuh menenteramkan bangsanya kala itu ialah dia berkata, satu saja yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Ya saudaraku, ketakutan harus kita lawan, karena ketakutan itu tidak berasal dari Allah. Allah itu memberikan damai sejahtera, sukacita, itu dari Allah. Jika ketakutan itu tidak berasal dari Allah, berarti ketakutan itu datangnya dari si jahat. Maka kita harus melawan rasa takut itu lewat kisah angin ribut yang diredakan. Markus, murid Yesus, mengusung tema ketakutan dengan bagus. Lihatlah saudaraku, kala murid-murid dikuasai oleh rasa ketakutan yang luar biasa saat perahu yang ditumpanginya bersama Yesus dilanda angin topan badai. Pengalaman sebagai nelayan tidak berguna lagi saat itu. Bahkan kehadiran Yesus bersama mereka tidak berdampak apa-apa. Saat topan badai terjadi, murid-murid merasa ketakutan, merasa cemas. Sebaliknya, mereka itu merasa panik dan mencari siapa yang dapat dipersalahkan dalam kondisi ini. Bahkan beberapa murid berkata kepada Yesus, "Engkau tidak peduli kalau kita ini menjadi binasa." Itu kata murid kepada Yesus yang saat itu Yesus sedang tidur nyenyak di perahu yang sedang dipermainkan badai. Murid-murid itu bersama Yesus. Beberapa kali murid-murid itu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, badai kehidupan ada pada mereka, mata mereka fokus pada masalah, pada badai yang terjadi, sehingga mereka melupakan bahwa Yesus ada pada mereka dan Yesus itu punya mukjizat yang luar biasa. Ketakutan, kepanikan sudah menutup semuanya, sehingga hanya ketakutan yang terjadi. Saudaraku, ketakutan itu membuihkan ombak kepanikan, mengalir masuk melalui intervensi akal sehat dan menenggelamkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini berisi teguran yang keras sekaligus pertanyaan Yesus kepada para murid yang saat itu sedang ketakutan saat badai menerpa perahu mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Frasa dalam ayat ini menawarkan renungan yang berharga bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Mari kita renungkan beberapa poin yang penting dari firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, rasa takut itu wajar. Murid-murid saat itu berada dalam situasi yang berbahaya. Wajar jika mereka merasa takut. Ketakutan itu bukanlah dosa, saudaraku. Namun, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Kalau kita dikuasai rasa takut, maka segalanya menjadi hilang. Iman kita, pengharapan kita, sukacita kita. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, firman Tuhan seringkali menekankan pada janji perlindungan dan kekuatan yang dari Tuhan. Ayat ini memberikan kepastian bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan dukungan dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengandung beberapa lapisan pesan yang memberikan
kepastian, memberikan harapan, memberikan kekuatan, dan memberikan kedamaian. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Baik itu siang, baik itu malam, tidak peduli apa yang kita hadapi, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Ini adalah janji yang memberikan dorongan bagi kita untuk tidak merasa takut. Firman Tuhan ini adalah penghiburan dari Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ayat ini berbicara tentang janji Tuhan untuk menyelamatkan kita dari apapun yang kita hadapi, baik itu tentang kekhawatiran, tentang kecemasan, soal masalah, persoalan, atau tekanan. Tangan kanan Tuhan yang adil akan menopang dan menguatkan kita. Saya mengajak pada kesempatan ini kepada Anda semua untuk melepaskan ketakutan kita kepada Tuhan, dan sebagai gantinya Tuhan akan memberikan keberanian dan kedamaian untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Ketika kita berdoa dengan iman untuk kita meminta keberanian dan juga kekuatan, kita kemudian dapat menanti dengan penuh harapan akan tindakan-tindakan ajaib yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Semoga renungan ini memberikan inspirasi dan juga kekuatan dalam perjalanan iman kita semuanya. Yang kedua, saudaraku, iman dan ketakutan seringkali berhubungan dengan erat. Para murid mengenal Yesus dan pernah melihat kuasanya, melihat mukjizatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mereka mengalaminya. Namun di saat yang genting itu, ketika topan badai kehidupan datang dalam hidup mereka dan mereka terfokus pada masalah yang ada, iman mereka mulai menjadi goyah. Mereka mulai ketakutan, mereka mulai merasa cemas. Ketika badai terjadi melanda perahu itu, murid-murid merasa ketakutan. Padahal di perahu itu ada Yesus yang sedang tidur. Murid-murid rontok imannya saat melihat besarnya badai yang terjadi, saat mereka fokus pada masalah yang terjadi. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang hubungan yang erat antara iman dan ketakutan. Iman dan ketakutan seringkali berlawanan. Namun dalam kenyataannya, keduanya itu saling terikat dan dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang teguh pada sesuatu, meskipun tidak terlihat atau terbukti. Iman dalam kekristenan berarti percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, serta percaya pada janji-janji Allah dalam Alkitab. Sedangkan ketakutan itu di sisi yang lain adalah perasaan cemas atau perasaan khawatir terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya atau mengancam hidup kita. Ketakutan dapat muncul dari berbagai sumber seperti rasa tidak aman, soal keraguan, dan juga soal ketidakpastian akan apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa hubungan erat antara iman dan ketakutan itu? Ketakutan dapat menghambat iman kita. Ketika kita dilanda ketakutan, kita cenderung ragu dan menjadi bimbang. Hal ini dapat membuat kita sulit untuk percaya kepada Allah dan juga janji-janjinya, karena kita hanya melihat apa yang sedang terjadi saja. Kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja memulihkan hidup kita. Iman dapat mengatasi ketakutan, saudaraku.
Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita dapat menghadapi ketakutan dengan lebih berani lagi. Iman memberikan kita keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita dan akan membantu kita untuk kita dapat melewati masa-masa yang sulit itu. Yang tiga, yang terakhir, Yesus sebagai sumber ketenangan. Yesus tidak membiarkan para murid dilanda ketakutan terus-menerus. Tegurannya, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Saudara dapat baca pada Markus pasal 4 ayat 39. Saudaraku, teguran diam dan tenanglah bukan hanya ditujukan pada angin dan danau, tetapi juga pada hati para murid yang sedang gelisah, yang sedang ketakutan saat itu. Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi kita sekarang ini. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian ini, firman Tuhan ini menawarkan ketenangan yang melampaui akal budi kita. Yesus melalui kata-katanya menyatakan diri sebagai sumber ketenangan yang sejati bagi umatnya. Bagaimana Yesus dapat menjadi sumber ketenangan dalam hidup kita di zaman sekarang ini? Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah yang sempurna kepada manusia. Kasih ini melampaui batas pemahaman manusia dan mampu mengalahkan rasa takut dan rasa kekhawatiran manusia. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kematiannya memberikan jaminan keselamatan dan membuka jalan bagi manusia untuk dapat berdamai dengan Allah. Yesus berjanji untuk selalu menyertai umatnya. Roh Kudus yang diutus Yesus tinggal di dalam hati orang-orang percaya dan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan kedamaian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejenak merasa takut itu wajar. Sejenak ya saudaraku. Tetapi berlarut-larut dikendalikan ketakutan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita, juga bagi rohani kita. Ketakutan yang dibiarkan berkuasa akan melumpuhkan semua kekuatan kita. Ketenangan kita akan lumpuh, akal sehat kita akan lumpuh, dan iman kita akan menjadi goyah. Seruan Yesus menenangkan angin ribut dengan berkata, "Diamlah, tenanglah." Gelombang laut sebenarnya itu juga seruan. Itu adalah seruan untuk kita sekarang ini. Supaya hati kita tidak fokus pada masalah yang terjadi, tapi fokus pada Tuhan, pada harapan-harapan dan janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan pada kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, tenanglah, Yesus selalu ada menyertai kita. Tidak cukupkah kata tenanglah itu melenyapkan ketakutan, melenyapkan kecemasan kita sekarang ini? Tenanglah saudaraku, janganlah engkau menjadi takut saudaraku. Percayalah kepada Tuhan, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, supaya Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita, karena kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji akan menuntun hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa di surga, dalam kesunyian hati ini, kami mendekatkan kepadamu dengan penuh kerendahan hati.
Kami membawa segala kekhawatiran dan ketakutan yang seringkali mengganggu pikiran kami. Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut karena Engkau, Tuhan, adalah penolong kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam saat-saat kami merasa lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami merasa terjatuh, Engkau menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang benar. Tuhan, kami mohon agar Engkau terus mengingatkan kami akan kehadiran-Mu yang konstan, yang membawa ketenangan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur atas janji-janji-Mu yang setia dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu yang tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit karena jamahan Engkau akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman, sahabat, dan saudara lainnya, agar mereka dapat diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.